sore hari ini masih terkait dengan apa yang saya sampaikan pagi hari tadi. Sore ini sebenarnya melengkapi apa yang saya utarakan tadi pagi. Berbicara tadi pagi tentang perlindungan, tentang penyertaan pemeliharaan Tuhan. Tadi pagi saya katakan bahwa kalau kita berbicara rasa aman, berbicara rasa nyaman, tentram, hari-hari ini hal itu adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Siapa manusia yang tidak merindukan hidupnya ada dalam ketentraman? Siapa manusia yang ada di bawah kolong langit ini yang sehat akalnya, terus tidak mengingini perlindungan yang indah dalam hidupnya? Di hari-hari ini saya melihat bahwa begitu banyak orang merasakan bagaimana persoalan masalah di luar begitu besar, begitu berat, menakutkan, mencemaskan keadaan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Sehingga rasa aman, rasa perlindungan itu kita sangat idam-idamkan, sangat kita butuhkan. Nah, tadi pagi saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca di dalam Mazmur pasal 91. Nah, sore hari ini saya mengajak kita yang ada untuk membaca ayat yang sama, Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan ayat 13. Kita yang ada, kita sama-sama membaca ayat demi ayat yang ada dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai ayat 13. Saya mengajak kita semua membaca ayat ini dengan suara yang lantang, penuh iman, mengagungkan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Tidak peduli saudara mau duduk atau mau berdiri, bagi saya tidak suatu hal yang penting. Untuk apa saudara berdiri tapi saudara tidak membaca atau tidak mengagungkan Tuhan? Lebih baik duduk. Tetapi untuk apa juga duduk kalau saudara juga tidak membaca atau mengagungkan Tuhan? Kembali sikap hati kita, bagaimana kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca ayat demi ayat yang saya sudah sampaikan. Mazmur 91 ayat 3 seterusnya sampai ayat 13. Dalam hitungan yang ketiga kita mulai baca. 2, 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat terakhir, ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentu Mazmur 91 ini bukan ayat yang baru kita baca sore hari ini.
Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya bahwa ayat ini sudah tidak asing, sudah seringkali kita baca. Bahkan ayat ini di masa-masa pandemi corona ini sempat menjadi ayat favorit banyak orang Kristen, menjadi ayat emas katanya, nggak tahu berapa karat, menjadi viral ayat ini. Yang membingungkan saya, sebelum masa pandemi corona, ini ayat kemana? Iya kan? Ini ayat kemana? Nggak diingat. Tapi itulah manusia. Kalau kepepet, ke pojok, kejepit, baru ingat Tuhan. Nah puji Tuhan kalau masih ingat. Nah kalau enggak, wah ini lebih parah lagi. Oke lah, enggak masalah ini ayat mau viral di hari-hari ini, enggak masalah. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah kuasanya. Ya dan amin, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ayat ini sering disampaikan di rumah ibadah orang Yahudi sampai hari ini. Ayat 3 sampai ayat 13 menjadi ayat yang selalu diucapkan oleh orang Yahudi sampai hari ini, bahkan di rumah ibadah mereka, untuk mereka dikuatkan lagi, diingatkan lagi tentang bagaimana perlindungan Tuhan yang ajaib. Janji Tuhan atas bangsa ini menyangkut perlindungannya yang sempurna. Ayat 3 sampai ayat 13 selalu dikumandangkan, diulang-ulang sampai hari ini di rumah ibadah, bahkan di rumah-rumah orang Yahudi sampai hari ini. Sedangkan ayat 14, 15, 16 itu disampaikan setelah, kalau dalam sinagoge, dalam rumah ibadah orang Yahudi, setelah ayat 3 sampai ayat 13 disampaikan oleh umat, ayat 14, 15, 16 disampaikan oleh imam. Imam membacakan 3 ayat ini. Imam mewakili Allah, mewakili Tuhan untuk mengingatkan bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meliputi dan membentengi kita. Ketika kita berseru berdoa, maka Tuhan akan menjawab setiap kesesakan dan persoalan bangsa Israel. Dan di situ diingatkan bagaimana panjang umur dan kekayaan akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan bangsa ini. Jadi ayat ini jangan juga saudara salah artikan. Ayat ini bukan dari Tuhan langsung, bukan Tuhan yang berfirman. Tetapi iman bangsa Israel bahwa ketika mereka mengandalkan Tuhan, ayat 1 dan ayat 2 terjadi dalam kehidupan mereka, perlindungan mengikuti kesetiaan dan keintiman mereka dengan Tuhan, maka ayat 14, 15, 16 disampaikan oleh imam mewakili Allah. Allah akan bertindak dan memberkati umat Tuhan. Jadi ini bukan dari Allah langsung seperti banyak ayat Allah berfirman, Tuhan berfirman melalui Abraham, Tuhan berfirman melalui Musa. Tidak, ini ayat ini adalah ketika bangsa Israel itu setia, duduk di bawah kaki perlindungan Tuhan, ada perlindungan, dan imam mengingatkan bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak campur tangan. Nah selama ini kan banyak orang Kristen comot-comot ayat tanpa memahami konteks, seenaknya dia mengenakan ayat itu padahal salah alamat. Sehingga jangan marah Tuhan kalau ayat itu tidak menjadi rema dalam hidupmu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen memakai ayat-ayat firman Tuhan layaknya mantra. Nah kita jangan sama seperti kepercayaan lain. Jangan juga sama seperti kebanyakan orang Yahudi yang potong ayat sepenggal-sepenggal dijadikan layaknya mantra. Nah kita yang orang Kristen tidak seperti itu. Mau Alkitab ini saudara gantung di dada, kalau nggak diterapkan percuma, malah jadi bingung orang-orang lihat saudara Alkitab besar di dada. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berbicara perlindungan adalah kebutuhan setiap kita.
ini saya bersyukur Bapak Ibu. Saya bersyukur bahwa jiwa saya hari-hari ini semakin hari semakin digentarkan. Setahun belakang ini mau 2 tahun terakhir ini jiwa saya digentarkan dengan kekekalan. Kekekalan, saudara harus punya pemahaman yang lengkap. Kekekalan bukan hanya soal kenyamanan di sorga, tapi kekekalan juga berbicara tentang sengsaranya di neraka. Nah, kekekalan ini yang menggetarkan saya sebagai hamba Tuhan hari-hari belakangan ini. Realita tentang kekekalan ini menggoncang iman percaya saya, sehingga kegentaran, kedahsyatan yang saya alami secara pribadi itu selalu saya permasalahkan dalam hidup saya. Tuhan, layakkan saya di kekekalan di mana Engkau berada. Jangan sampai saya jauh dari Tuhan. Jangan sampai saya ada di kekekalan yang menyengsarakan dan membuat hidup saya itu sakit sepanjang hari dalam neraka. Saya tidak mau, Tuhan. Nah, kita harus menyadari bahwa ini realita, ini fakta yang akan dialami oleh setiap kita umat manusia, terlebih kita sebagai orang percaya. Nah, karena kekekalan inilah saya berjuang hari-hari ini. Saya berjuang untuk saya belajar bagaimana menerapkan Injil kebenaran yang murni itu dalam kehidupan pribadi, agar supaya saya sebagai hamba Tuhan juga dapat mengaplikasikan itu dalam pelayanan dan berani untuk mengajak saudara, ayo sama-sama kita ke surga. Bukan hanya teori, tapi kalau saya pun mau meyakinkan saudara, ya saudara mungkin akan banyak pertimbangan, tapi biarlah nanti waktu yang akan menentukan, waktu yang nanti akan membuktikan apakah yang saya sampaikan ini sekedar teori saya, ilmu teologi yang saya dapat terima, atau memang saya mengajak saudara sungguh-sungguh hari ini melihat fakta di luar. Keadaan semakin tidak menentu Bapak Ibu, sehingga dari corona ini juga saya belajar bahwa betapa tragisnya keberadaan kehidupan manusia di hari-hari ini, betapa menyedihkan keadaan manusia hari-hari ini, di mana manusia berusaha dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan segala apa yang dia miliki, fasilitas yang dia miliki, untuk bisa menemukan dan memiliki, merasakan kenyamanan dalam hidupnya, perlindungan dalam hidupnya. Nah, hal ini juga yang menyadarkan saya, pertanyaan yang saya selalu bangun dalam hidup saya, apakah keamanan, ketentraman, kenyamanan yang saya miliki hari-hari ini adalah kenyamanan, ketentraman yang sudah memadai dalam hidup saya? Saya juga sampaikan pertanyaan problem ini kepada saudara. Apakah perlindungan, kenyamanan, rasa aman, rasa tentram saudara sudah memadai, atau itu yang sudah saudara inginkan hari-hari ini? Kalau kita tidak menyadari ini Bapak Ibu, nah kita juga susah untuk mengajak orang lain atau keluarga atau istri atau saudara-saudara kita untuk mereka bisa mengikuti cara kita, jalan kita. Nah, sekarang saya nggak ragu untuk mengajak saudara, ayo ikuti teladan saya untuk kita bisa menikmati kenyamanan, ketentraman, perlindungan dari Tuhan. Paulus dia tegas katakan, ikuti teladanku. Karena Paulus sudah membuktikan, sudah dengan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan adalah benar-benar
Yesus inginkan. Nah, kalau hamba Tuhan tidak berani mengajak saudara untuk mengikuti teladannya, dipertanyakan kredibilitas hamba Tuhan itu. Dipertanyakan. Saya mengajak saudara, ayo. Nah, tiap minggu dalam setiap khotbah saya banyak setiap kali saya coba memunculkan satu persoalan dalam kehidupan hari demi hari. Nah, saat ini saya mempersoalkan satu hal. Ketika tadi selesai khotbah, saya diajak jemaat untuk makan siang. Dalam sela-sela makan siang, saya mengolah khotbah yang saya sampaikan tadi pagi. Timbul masalah baru dalam benak saya. Apakah ketentraman, kenyamanan, perlindungan yang saya dapat, yang saya miliki hari ini adalah perlindungan yang sudah kekal, yang sudah memadai dalam hidup saya atau belum? Sekarang ini saya bagi buat saudara. Kalau saudara tidak bisa menemukan realita ini, saudara tidak dapat memahami hal ini, saya ragu kalau saudara dapat memboyong keluarga saudara, juga saudara dapat bisa mengajak atau memboyong saudara punya keluarga untuk bisa merasakan atau bisa menemukan ketentraman dan kenyamanan yang kita rindukan. Nah, apalagi kepala keluarga, suami. Kalau suami sudah gagal memboyong keluarga kita, istri, anak-anak, suami gagal menjadi imam yang baik, memboyong keluarga untuk mengenal kebenaran, waduh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak menyadari bahwa keamanan, sehingga apa yang terbangun dalam benak saya tadi, saya menyadari, saya sadar diri, saya akui Tuhan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, perlindungan yang saya miliki itu rapuh, Tuhan. Saya akui rapuh. Rapuh kenapa? Karena setiap waktu kita bisa digoncang oleh masalah. Setiap waktu kita bisa digoncang oleh keadaan. Setiap waktu bumi ini bisa bergetar, bisa terjadi bencana, dan itu dapat membuat rasa tentram, rasa aman, perlindungan itu kayaknya kita tidak bisa miliki dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak menyadari hal ini, bahwa apapun yang ada dalam hidup kita adalah hal yang tidak dapat kita pertahankan dengan baik, rapuh dalam hal keamanan dan perlindungan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya sudah tentram, sudah terlindungi. Banyak loh orang Kristen yang seperti itu. Kalau di sini mungkin jarang saya lihat, tapi kalau di kota-kota besar, kebanyakan hampir setiap mobil pribadi ada stempel di kaca belakang, keluarga besar TNI, keluarga besar Pas Pampres, keluarga besar Mabes. Padahal satu aja keluarganya nggak ada yang di Mabes, nggak ada yang di TNI, tapi ditampang besar-besar keluarga besar TNI Angkatan Laut. Padahal dulu resito nggak ono sing jadi satpam, nggak ono. Artinya apa? Bahwa manusia butuh backing. Manusia butuh kekuatan lain yang dia anggap kekuatan itu sanggup melindungi dirinya. Iya kan? Tanpa saudara sadari, ketika saudara taruh stempel seperti itu di kaca belakang mobil saudara, saudara sedang membuktikan bahwa saudara rapuh. Kenapa saudara nggak tempel Jesus is my Savior? Wah, Yesus keselamatan. Malah gembala saya dulu yang di Surabaya, dia taruh stempel besar di kaca mobilnya, pakai tulisan Arab, Allahu Akbar. Wah, jadi kalau masuk di daerah hijau aman dia. Nggak tahu yang di dalam itu pendeta. Allah Maha Besar.
Kenapa kita nggak menempatkan Allah kita sebagai tempat perlindungan dalam hidup kita? Harus yang fana. Banyak orang Kristen menganggap dirinya sudah terlindungi dengan sempurna dengan dia mengandalkan hal-hal yang fana dalam hidupnya, mengandalkan kekuatan orang lain, mengandalkan kelompok tertentu, mengandalkan hal-hal yang hanya sifatnya sementara fana dalam hidup, dan dia merasa sudah aman. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa apapun yang saudara tempatkan dalam diri saudara yang fana tadi sebagai bentuk saudara berlindung di dalamnya, saya mau katakan perlindungan yang saudara miliki kalau hanya level itu adalah perlindungan yang tidak punya nilai apa-apa. Perlindungan yang tidak punya nilai yang tinggi, perlindungan yang tidak punya nilai yang besar. Tidak. Kalau kita bicara, saya berbicara dalam konteks anak-anak Tuhan hari ini. Saya nggak berbicara dalam kelompok orang yang tidak mengenal kebenaran. Kalau kita katakan kita anak-anak Tuhan, jangan rendahkan dong nilai salib. Amin. Jangan rendahkan nilai pengorbanan Kristus. Harus butuhkah saudara backing yang ada di dunia ini, kekuatan lain selain Tuhan untuk sanggup memproteksi hidupmu? Nggak bisa. Nggak bisa itu. Pandemi corona cukup mengguncang banyak orang Kristen hari-hari ini. Kelihatan sudah hari-hari ini mana anak-anak Tuhan yang berisi dan mana anak-anak Tuhan yang sekedar masuk gereja Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu hidupnya amburadul di luar. Kelihatan hari-hari ini. Dan mana gereja-gereja yang menanamkan nilai-nilai Injil yang murni dan gereja-gereja yang hanya dibangun dengan kekuatan dan akal logika manusia. Mulai kelihatan hari ini. Nah, bersyukur kita jemaat Tuhan di GPD Hosana Ruteng setahun atau mau hampir 2 tahun belakangan ini sebelum corona muncul, kita udah dikuatkan. Saya selalu mengajak saudara untuk mempersiapkan diri, siap mati artinya. Sehingga saya melihat bahwa corona sekalipun khusus jemaat GPD Hosana Ruteng tak tergoncangkan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Ya, harus itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang keamanan yang rendah mutunya, yang murahan, yang tidak punya nilai sama sekali, ketika kita berbicara ini kepada orang-orang Kristen yang tidak mau bertobat, oh itu tidak masalah, terserah mereka. Tapi hari ini saya berbicara di kelompok orang Kristen, anak-anak Tuhan yang benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Maka saya mau ingatkan, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ketika engkau jadikan itu tempat perlindunganmu, oh nggak bisa. Engkau tidak menghargai nilai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita Bapak Ibu. Dia sudah menyelamatkan kita jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus sudah lebih dulu sayang kita, sudah lebih dulu mengorbankan hidupnya, mati bagi kita. Nah kalau demikian Tuhan Yesus sudah membuktikan Dia mengasihi kita. Dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau sepanjang zaman. Artinya apa? Perlindungan Tuhan itu kekal. Lah masa kita lupa dengan ini? Makanya saya katakan, jika saya berbicara di hadapan saudara sebagai anak-anak Tuhan, maka saya tidak tawar-tawar untuk saya mengajak saudara, ayo tanggalkan semua hal yang saudara jadikan sebagai tempat perlindungan selain Tuhan hari-hari ini. Tanggalkan itu semua.
mau hartamu, mau jabatanmu, mau kekuatanmu, apapun itu, hanya Tuhan yang harus kita jadikan tempat perlindungan. Tidak ada yang lain. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau kita katakan kita anak Tuhan, kita orang Kristen, maka tidak bisa tidak. Sekali lagi, kalau kita katakan kita anak Tuhan, kalau kita katakan kita orang Kristen, maka tidak bisa tidak, kita harus mengikuti aturan mainnya Tuhan. Amin. Kita harus paham hukumnya Tuhan. Kita harus mengerti tatanannya yang dahsyat dan luar biasa itu. Kalau kita gagal dalam hal ini, maka susah saudara untuk memahami kehendak Tuhan. Jangan kita permainkan Tuhan. Banyak loh orang Kristen mempermainkan Tuhan. Tuhan itu bukan babu kita. Banyak orang Kristen kalau sudah susah, Tuhan, aku punya masalah yang besar, Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak sanggup. Di saat seperti itu ingat Tuhan, tapi di saat senang Tuhan tunggu dulu. Kalau Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, ini tatanan Tuhan. Ini aturan main Tuhan. Dan ini harga mati yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Enggak bisa kita tawar-tawar tentang hal ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya bagaimana keberadaan Allah, demikian kita pengikut-pengikutnya harus berkeberadaan seperti Allah dan harus serupa seperti Yesus. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan dalam kodrat kita. Nah, mana mungkin orang yang tiap hari hidupnya ngawur di luar, bersinah nggak berhenti-berhenti, selingkuh nggak obat-obat, minum mabuk judi nggak sadar-sadar, terus minta Tuhan lindungi aku. Pantas enggak? Enggak pantas. Tidak pantas. Hidup sembarangan, hidup sembrono, melukai hati orang lain. Lalu dalam kesulitan, dalam masalah, dalam tekanan teriak, Tuhan ampuni semua, aku butuh aduh. Kalau dosa kita nggak bereskan, mustahil perlindungan itu. Tadi pagi saya katakan, segala sesuatu yang kita tidak serahkan kepada Tuhan sebagai milik Tuhan, Tuhan tidak akan melindungi hal-hal yang bukan milik Tuhan. Tuhan tidak akan melindungi segala sesuatu yang engkau tidak serahkan menjadi milik Tuhan. Nah, selama ini kita memiliki satu konsep pemikiran yang keliru. Ilustrasi saya tadi pagi begini, Bapak. Seumpama ini seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini yang kita dalam doa kita sering begini, Tuhan aku serahkan ini menjadi milik-Mu. Ini Tuhan milik-Mu. Ini, enggak tahu ininya apa nih, saya enggak tahu, pokoknya Tuhan ini milik-Mu. Nah, kita menganggap kalau kita sudah serahkan ini milik Tuhan, maka seluruhnya ini juga akan terjatuh menjadi milik Tuhan. Enak aja ini. Ini orang Kristen ngawur yang punya pemikiran begini. Tuhan nggak mau sebagian, Tuhan mau 100%. Atau tadi pagi saya katakan atau tidak sama sekali. Saudara mau pilih mana?
100% atau tidak sama sekali. Saya ngomong persen-persen begini, jangan saudara punya asumsi saya lagi peras saudara, memperalat saudara tentang uang. Enggak. Tadi pagi juga saya tekankan hal itu. Ini bicara ke segenap hidup kita. Tuhan katakan dalam Kejadian, Tuhan katakan, mari kita buat manusia itu. Tuhan menciptakan manusia. Setelah itu burung-burung di udara, binatang melata di atas bumi, dan yang merayap, dan yang ada di bawah laut, ikan-ikan. Dan bumi beserta segala isinya. Itu siapa punya? Tuhan. Ini siapa punya? Revlon siapa punya? Tuhan. Nggak ada yang saudara miliki. Paulus katakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Allah tinggal dalam kita, dan kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita milik siapa? Milik Tuhan. Benar milik Tuhan? Benar milik Tuhan. Saya tes satu-satu. Kalau nama baikmu dicolek-colek orang, marah nggak? Oh, marah om. Nah, berarti saudara belum milik Tuhan. Kalau kita katakan kita milik Tuhan, mau nama baik kita diobok-obok orang, puji Tuhan. Nama baikku milik Tuhan. Tuhan yang pasti berperan ganti saya. Selama saudara masih bertindak, saya tidak terima om. Masa dia buat begitu om? Kurang apa baiknya saya untuk dia om? Tapi dia bikin begitu om. Saya buat, nama baikmu masih milikmu, belum milik Tuhan. Kalau saudara sudah meletakkan segala sesuatu jadi milik Tuhan, nggak usah bingung, Tuhan pasti lindungi saudara. Ayub tadi saya contohkan. Karena Ayub takut akan Tuhan, Ayub hidup saleh di hadapan Tuhan. Ayub selalu memperkarakan tentang kelayakannya dia dan keluarganya di hadapan Tuhan, sehingga Ayub menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ayub nggak pernah doa tuh Tuhan lindungi aku, dan nggak ada. Coba saudara cek kitab Ayub. Ada nggak satu Ayub minta perlindungan Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan tahu bagian Tuhan melindungi Ayub. Ini kuncinya. Seberapa berani sekarang kita katakan Tuhan ini milik Tuhan. Tuhan ini hidupku, milik Tuhan hari ini. Segala sesuatu dalam hidupku adalah milikmu. Keluarga, istri, suami, anak-anak, pekerjaan, usaha bisnisku adalah milikmu. Seberapa berani saudara menstempel itu semua milik Tuhan. Aduh om, berat om. Ini makanya kalau uang kita diambil orang, dicuri orang, ditipu orang, ngamuk kita. Kurang ajar. Dia belum tahu saya siapa kan. Kalau orang mau lari, mau tipu saudara, silakan, itu uang milik Tuhan, Tuhan ganti. Ini berat kan? Berat om. Bagaimana nggak berat om? Capek kerja om. Mau dapat 1000 hari-hari ini om. Waduh, nangis darah om. Terus dia bawa lari saya uang, saya dapat di jalan om. Awas. Berarti itu bukan milik Tuhan, milik saudara, sehingga saudara dengan daya upaya mempertahankan dan merebut itu kembali. Kalau saudara sudah katakan itu milik Tuhan, wes terserah, kalau mungkin dia lebih butuh lah, terserah, puji Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti mengembalikan lebih dari apa yang tidak ada, apa yang hilang. Itu yang perlu kita bangun hari-hari ini. Mari kita harus lebih cerdas. Mau memiliki perlindungan Tuhan, kuncinya serahkan segala sesuatu jadi milik Tuhan. Suamimu yang nakal, serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan suamiku dalam tangan, biar jadi milik Tuhan. Dia suka minum mabuk Tuhan, wah, dia masih suka selingkuh Tuhan, serahkan. Atau suami, Tuhan, aku
serahkan istriku dalam tangan-Mu Tuhan. Cerewet sekali Tuhan, cerewet Tuhan. Wah, serahkan biar Tuhan yang berproses. Kan udah jadi milik Tuhan. Jangan saudara paksa, ayo mak, diam kau, terlalu banyak mulut. Oh, tambah banyak mulutnya. Tapi kalau sudah serahkan sama Tuhan, saya katakan sama anak-anak saya, Gaby, Deo, kalau Presi masih kecil, Papa nggak bisa kasih warisan apa-apa, nggak ada tanah, nggak ada kebun. Faktanya memang begitu. Saudara bisa cek. Kalaupun ada tanah yang katanya milik saya, itu pun nggak jelas. Jadi saya sama istri pun sudah sepakat. Babak nowes, orang Jawa bilang terserah. Yang pasti saya punya tanah ada. 2x1 di kampung ada. Ada, itu pasti. Siapa yang saya kasih pun orang nggak mau ambil. Masalahnya di situ. Tapi kalau tanah yang udah belasan meter, puluhan meter, kali puluhan meter, ratusan, jangankan ratusan puluhan meter, sak jengkal, itu saya punya. Tapi kalau 2x1, ambil saja Om. Saya kasih sama Om saya yang ngaku dia punya tanah. Om ambil, Om saya punya bagian, saya kasih Om dah. Saya mau pelayanan di Surabaya, saya kasih Om. 2x1 Om. Di mana Reflo? Di sana. Oh, biar kamu saja itu. Ini terserah. Ini ada istri saya masih hidup kok. Saya nggak punya harta warisan. Saya mau kasih apa sama anak-anak. Tapi saya bersyukur saya kasih kebenaran buat mereka. Saya memperkenalkan Tuhan yang benar. Sekalipun harus berjuang untuk memahami segala kehendak Tuhan. Anak-anak kita harus kita bekali dengan ini. Nanti ada tema sendiri soal anak-anak. Tapi papa mama, jangan cekoki anak kita dengan kelimpahan materi. Kalau saudara ada pun tidak masalah, tapi jangan sampai itu yang membuat mereka rasa aman, rasa nyaman dan bersandar kepada harta warisan. Jangan. Kebenaran yang harus saudara tanamkan. Kalau kebenaran saudara tanamkan, yang lain pasti mereka akan nikmati dengan indah. Sungguh, percaya saya. Saya nggak takut anak-anak saya sebentar lagi Deo udah mau kuliah, Gaby balik lagi, terus mereka mau kemana? Saya nggak cemas sedikit pun. Demi Tuhan saya tidak cemas. Mamanya yang sering cemas. Pak, corona Pak di Bali Pak, suruh Gaby pulang. Enggak, biar aja dia di sana. Aduh Pak, dia susah makan. Enggak, Tuhan yang pelihara dia. Lemes, nah, sudah kau pulang pulang. Ibu gembala, tapi ya istri yang begitulah ya. Atau suami-suami juga begitu. Kok ya ini? Jadi Bapak Ibu, mari bagaimana kita memiliki perlindungan yang punya nilai. Nah, ini dia. Perlindungan yang punya nilai tinggi dalam kehidupan kita. Ya tadi saya katakan, serahkan semua itu kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Jika tidak demikian tindakan kita, saudara tidak akan pernah menikmati perlindungan yang kekal dan indah dari Tuhan. Ayo. Kalau Tuhan masih beri waktu kita hidup hari ini, ayo. Itu artinya Tuhan masih beri waktu kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Oh, saya belum sampai di sini. Saya mengaku tadi pagi, hari ini juga saya belum di sini, saudara. Saya belum di sini. Tapi kayaknya kalau hitung persen hari ini presentasi saya lebih tinggi dari saudara. Soal penyerahan total kepada Tuhan. Saya belum sampai di sini. Saya berusaha sampai mati sudah di sini. Nah, ketika saya dipanggil Tuhan, setidaknya sudah di sini. Makanya saya mengajak saudara berjuang. Tadi pagi saya katakan ini sulit tuh. Sulit untuk menstempel segala sesuatu ini milikmu Tuhan, ini milikmu Tuhan, ini milikmu. Sulit. Tadi pagi saya tekankan ini sulit. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang sulit. Sulit bagi kita, tapi bagi Tuhan enggak. Kalau kita mau relakan hidup kita itu diproses oleh Tuhan, dan kita memberanikan diri untuk masuk dalam proyek Tuhan, dalam menyerahkan segala sesuatu jadi milik Tuhan, oh Tuhan dengan kuasanya memampukan kita. Percaya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus pertama sebagai fasilitas. Yang kedua, ada Injil yang murni sebagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas ini
diberikan Tuhan agar supaya kita di hari-hari ini masih hidup ini. Ayo, satu-satu kita mulai stempel hari ini. Tuhan, ini milikmu. Tuhan, ini milikmu. 1 bulan 1 aja saudara kasih Tuhan sebagai milik Tuhan, dan saudara serahkan total, bukan hanya teori, tetapi mempraktekkan itu dalam setiap hidupmu. Sampai ketika Tuhan panggil, saya percaya tembus di sini. Tembus di sini. Bahkan mungkin bisa lebih. Tuhan katakan, wow, ini dia baru anak. Ini. Makanya kenapa banyak orang Kristen udah mau mati di ujung maut susah matinya, karena masih ingat ada banyak hal yang dia miliki. Katanya, sertifikatku, kebunku di sana, nanti siapa yang urus? Walau udah mau mati masih ingat. Gak bisa dibawa juga semua itu. Mari Bapak Ibu, saya memaksa saudara hari ini untuk merubah cara berpikir saudara tentang perlindungan Tuhan. Mau jujur, apa yang saya omong ini jauh lari dari konteks saya ketik tadi sore. Yang saya ketik nggak saya sampaikan ini, nanti besok-besok lagi. Kita ngalir aja hari ini. Tapi intinya bagaimana supaya kita boleh menikmati perlindungan Tuhan yang indah. Ayo serahkan semua sama Tuhan. Serahkan. Sampai pada akhirnya kalau saudara sudah serahkan semua ya, termasuk hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu, keluarga, istri, anak-anak, pekerjaan, semua sudah saudara percayakan dalam tangan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini, apapun persoalan, bahkan apapun malapetaka, saudara enggak tahu. Percaya. Enggak ada rasa takut lagi. Bukannya tidak bisa takut, tapi memang enggak ada rasa takut lagi. Karena semua sudah milik Tuhan. Tidak ada rasa takut. Kalau yang masih takut naik pesawat, saudara masih memiliki hidup ini. Ini punya aku. Naik pesawat ya, terus ada turbulensi yang bergejut-gejut. Tuhan Yesus. Darah Tuhan. Yesus. Ada orang takut naik pesawat nih. Siapa yang takut naik pesawat di sini? Nggak usah ngaku lah, nggak usah ngaku. Biar saudara mengaku diri sendiri saja lah. Tapi ada loh orang, jangankan jemaat, ada pendeta takut naik pesawat. Jangan bilang siapa-siapa. Saya kasih tahu sudah, ada pendeta takut naik pesawat, takut mati. Ada live streaming ini ya, nggak masalah. Artinya saudara masih menganggap bahwa diri ini milik saudara seutuhnya, dan saudara masih mau menikmati diri ini dengan keindahan dunia. Wah, jangan terlambat kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ayo Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan, sudah saya selesai. Jadi untuk supaya kita memiliki ketentraman, perlindungan yang kita idam-idamkan, perlindungan yang punya nilai tinggi, bukan perlindungan yang ecek-ecek, bukan perlindungan yang abal-abal, tapi memang perlindungan yang murni dari Tuhan. Sore ini saya hanya mau tekankan, ingatkan satu poin: serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semua pada Tuhan. Itu kuncinya. Walaupun sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi perlu berjuangan. Tapi jangan terus punya prinsip, masih proses, kapan saudara beranjak dari proses itu? Kan orang Kristen punya alasan kan kebanyakan, masih proses, tunggu ada waktunya, masih proses, tunggulah, masih proses, masih ada waktunya. Lah jangan. Ayo Bapak Ibu, sore hari ini saya mengajak kita, mau memiliki perlindungan di hari-hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Inilah yang saya katakan sore hari ini, inilah bentuk perlindungan sejati dari Tuhan. Ketika kita menyerahkan seutuhnya hidup kita, bahkan apapun yang ada dalam hidup kita menjadi milik Tuhan, di situ Tuhan berkata, aku yang berperang ganti kamu. Kamu duduk diam, dan
kitab Mazmur tadi katakan, engkau hanya melihat 1000 rebah, 10.000 rebah di sisi kiri, sisi kanan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malaikat Allah akan berkemah di sekeliling tempat tinggalmu atau kemahmu. Di situ perlindungan yang indah akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tapi ingat PR bagi saudara. Perhatikan ayat 1, ayat 2 kitab Mazmur 91. Itulah kunci perlindungan yang utama. Apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berlindung di dalam naungan kepak sayapnya. Baik siang maupun malam, apapun itu, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus